Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel YouTube saya tentunya, Dr. Gustrin. Kita tahu ya, akhir-akhir ini banyak pemberitaan yang menyampaikan bahwa polusi udara, ya, kualitas udara di Indonesia khususnya di Jakarta itu sedang mengalami penurunan, sehingga kantor-kantor menetapkan work from home. Namun demikian sudah hampir 2 pekan ini dijalani, belum mengurangi kadar kualitas udara yang buruk tersebut. Jadi saya tertarik ini untuk membahas tentang udara, polusi udara, dan apa sih akibatnya bagi kesehatan, juga bagaimana cara kita menanganinya. Udara atau air ya bahasa Inggrisnya itu adalah salah satu sumber daya alam yang sebenarnya tidak dapat diperbarui ya, karena adanya ya begini ya, dari alam Allah sudah menyiapkan udara bagi kita untuk bernafas dan ketersediaannya tidak bisa diperbarui. Udara ini juga menjadi syarat pokok kehidupan setiap makhluk di muka bumi ini. Karenanya kita membutuhkan kualitas udara yang baik, yang artinya tidak tercemar polusi. Kemarin di konten tentang sampah saya juga sudah membahas sedikit tentang dampak sampah bagi polusi, dan salah satunya polusi udara. Nah sekarang polusi udara ini sudah meluas dan bukan hanya karena sampah ya. Kalau kita lihat di Bandung ini sempat ada pencemaran udara juga karena ada kebakaran tempat pembuangan sampah akhir di Sarimukti ya. Namun tidak hanya itu, ternyata keberadaan PLTU di sekitaran Jabodetabek dan juga karena kendaraan-kendaraan bermotor yang luar biasa banyaknya di area industri seperti Tangerang dan Cikarang dan lain sebagainya, itu juga menyebabkan kualitas udara menjadi buruk. Kualitas udara atau air quality merupakan kadar kandungan udara berdasarkan konsentrasi polutan di lokasi tertentu. Kualitas udara ini disesuaikan dengan indeks kualitas udara atau Air Quality Index, disingkat AQI ya. Di sini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah menyatakan bahwa untuk mengukur kualitas udara di berbagai wilayah Indonesia, pemerintah telah menentukan yang namanya Indeks Standar Pencemar Udara atau disingkat ISPU, sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor Cap 45 garing Men LH garing 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. ISPU ini adalah angka yang tidak mempunyai satuan ya teman-teman, dan dia menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu ya, yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetis dan juga makhluk hidup lainnya. ISPU ini ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak punya dimensi. Rentang indeks standar pencemar udara ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama baik, rentangnya 0 sampai 50. Tentu dengan kadar udara ini tidak memberikan efek buruk bagi kesehatan manusia ya, justru baik juga bagi tumbuhan, hewan dan bangunan yang memiliki nilai estetis. Kualitas udara sedang berkisar antara 51 sampai 100. Ini juga tidak memberi efek buruk bagi kesehatan manusia dan hewan, namun bisa mempengaruhi tumbuhan yang sensitif serta ada nilai estetis yang bisa terdampak karena polusi udara dengan rentang tersebut. Bagaimana dengan tidak sehat? Nah, ini yang sedang kita alami ya di Indonesia. Ini rentangnya 101 sampai 199 ya. Di Jakarta itu bisa sampai 160 sampai 170. Maka efeknya adalah bisa merugikan manusia ya, dan tidak hanya manusia, kelompok hewan yang sensitif itu juga bisa terpengaruh. Begitu juga dengan tumbuhan ya, ataupun nilai estetis dari bangunan dan hal-hal lain yang bisa terkena dampak dari polusi udara ini. Bagaimana dengan kadar yang sangat tidak sehat ya? Menurut Kementerian Lingkungan Hidup itu sekitar 200 sampai 299. Tentu ini sangat merugikan ya, tidak hanya pada individu sensitif dan bisa sampai berbahaya jika sampai 300 atau lebih ya. Ini bisa menimbulkan pastinya dampak kesehatan yang serius bagi seluruh penduduk bumi.
WHO atau World Health Organization itu pernah menyampaikan bahwa polusi udara ini menyebabkan berbagai jenis penyakit pada tubuh manusia hingga menyebabkan kematian sampai 7 juta orang per tahunnya. Ini dirilis pada tahun 2005 ya. Kita dengar namanya PM atau particulate matter yang biasa disebut 2.5 pada pengukuran AQI-nya. PM 2.5 merupakan partikel udara berukuran 2,5 mikron atau kalau diukur-ukur nih ya itu kurang dari 1/30 diameter rambut manusia. Wow, kecil banget ya dan sangat tidak tampak ya. Karena sangat kecilnya ini tapi dia bisa berefek buruk, maka partikel ini disebut paling berbahaya. PM 2.5 ini mampu bertahan di udara untuk waktu yang tidak terbatas. Dan ketika dihirup, dapat menembus jaringan paru-paru, memasuki aliran darah, dan menyebabkan kerusakan jantung, pernapasan, dan sampai otak juga. Jakarta, seperti yang saya sampaikan tadi, masuk pada range 101 sampai 199. Dalam kategori jelas, udara tidak sehat. Hal ini pasti dapat merugikan segenap kehidupan di muka bumi, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan juga terkena dampaknya. Air pun juga bisa terkena karena partikel ini akan meresap ke tanah juga dan suatu saat akan kita konsumsi ya. Karena dia masuk ke dalam tanah apabila tidak terfilter karena ukurannya amat sangat kecil. Agar terhindar dari berbagai ancaman kesehatan akibat polutan atau polusi udara ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, secara teoritis kita harus menggunakan masker ketika keluar ya. Menutup jendela untuk mencegah udara kotor masuk, mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan bila perlu menyalakan air purifier. Selain itu kan usaha pencegahan setelah apa yang terjadi ya. Lantas apa usaha sustainability, usaha keberlangsungan hidup yang bisa kita lakukan? Yang pertama dan utama, kita harus banyak menanam pohon di rumah. Pohon ini berperan membersihkan dan menetralkan udara dari polusi ya. Kita tahu ya bagaimana proses fotosintesis, bagaimana tanaman ini menggunakan karbon dioksida sebagai salah satu bahan fotosintesisnya. Selain itu, dia juga dengan adanya produksi oksigen itu juga diharapkan akan bisa membersihkan dan menetralkan kondisi udara kita di sekitar kita. Segala jenis pohon hijau ini sangat bermanfaat untuk pembersihan udara khususnya di outdoor. Tapi kita juga butuh dong penyegaran di dalam rumah. Kira-kira apa tanaman yang populer untuk ditanam indoor ya, yang bisa berfungsi untuk menetralkan atau memfilter udara. Yang populer itu setahu saya ada sansevieria atau yang disebut lidah mertua dan lidah-lidahan lainnya. Juga ada kaktus ya, sukulen seperti itu baik ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam rumah. Selain menanam pohon, kita juga hendaknya mengurangi bahan bakar fosil atau BBM ya. Bahan bakar yang terbuat dari fosil ini akan menghasilkan polutan, jelas, karbon monoksida, dan yang akhirnya berdampak pada kualitas udara yang semakin memburuk. Yang ketiga, gunakan transportasi ramah lingkungan. Sebisa mungkin apabila kita harus bepergian, gunakan transportasi yang tidak menggunakan BBM tadi, yang ramah lingkungan, seperti naik sepeda atau malah jalan kaki. Apabila jarak tempuh ya, dan kalau memang jauh, ada baiknya kita mengusahakan untuk menggunakan transportasi umum. Yang keempat, hendaknya kita mengurangi pembuangan gas-gas sisa pembakaran. Ini seperti yang saya pernah jelaskan pada bab sampah ya. Kita sering mendengar dan melihat sendiri banyak yang membakar sampah. Hal ini tentu berefek buruk bagi lingkungan sekitar kita. Udaranya tentu akan tercemar dan kita sendiri kalau pas menghirup tentu terkena asapnya secara langsung. Dan bukan hanya gas-gas yang berbahaya, tapi partikel kecil hasil pembakaran ya, partikel karbon itu bisa masuk ke saluran nafas kita ya apabila
terutama apabila kita sensitif ya saluran pernapasannya. Selain pembakaran dari sampah, pembakaran dari pabrik ya, PLTU dan lain sebagainya, industri ya khususnya, itu juga sangat-sangat memengaruhi kualitas udara. Oh ya teman-teman, kalau ingin melihat kualitas udara secara online itu sudah banyak ya situs dan aplikasi yang menyediakannya. Contohnya ini bukan iklan sih, ada IQ Air, ada aqcn.org dan sebagainya. Dan aplikasi juga di IQ Air juga punya, Air Visual, Breezometer, Plum Labs itu juga sudah menyediakan kemudahan bagi kita untuk melihat kualitas udara. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita terus sehat terus bisa menjaga keberlangsungan lingkungan agar kita bisa terus hidup nyaman di bumi yang cuma satu ini. Oke? Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.